As-sadisu yang keenam, washul barojim, ngebersihin barojim. Apa itu barojim? Ma'atifu zuhuril anamil, lipatan-lipatan yang ada di luar, sisi luar jari. Jadi yang di sini nih, ini namanya barojim nih, yang ada di sini nih. Ini namanya barojim. Kenapa harus dibersihin? Karena orang Arab dulu la tuksiru gosla zalik litarkiha gosla liyadi akibat to'am. Karena orang Arab dulu jarang banget mau cuci tangan habis makan. Habis makan mereka itu males, jarang mau cuci tangan. Jadi kemudian kumpullah di sini apa fayajtami ufitil kalbusun washun. Maka kumpullah di tempat-tempat ini washun, kotoran-kotoran. Maka kemudian fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bighuslil barojim. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membasuh, untuk mencuci tangannya, barojimnya. Jadi mereka udah begini aja, udah dijilatin begini, ya jilatin udah. Padahal makanannya kan minyakan gitu kan, minyakan kambing gitu ya. Terus begini aja. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mencuci itu. Kalau kita cuci tangan habis makan itu, cuci tangan. Yang ketujuh, tanzifur rawajib, membersihkan rawajib. Apa itu rawajib? Rawajib itu ru'usul anamil wa matahtal azfar minal washi. Rawajib itu ujung-ujung kuku dan di bawah kuku, ujung-ujung jari dan di bawah kuku. Kalau tadi itu di bagian luarnya, kalau rawajib ini di bagian dalamnya dan di dalam kuku. Kalau kukunya rada panjang, itu kemudian dibersihin. Itu namanya rawajib. Nah, ini harus dibersihkan ini. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membersihkan rawajib. Rawajib ini ujung kuku dan di dalam ujung jari dan di dalam kuku. Ini apa namanya, harus dibersihin. Bahkan Nabi memberi waktu untuk gunting kuku itu, kemudian untuk gunting kuku, membersihkan gunting kuku dan lainnya itu selama 40 hari. Jadi jangan lewat dari 40 hari. Ini umumnya untuk dikasih waktu sama Nabi. Jangan lebih dari 40 hari. Kenapa? Nabi memerintahkan untuk membersihkan sesuatu yang ada di bawah kuku. Kenapa sampai diginikan sama Nabi? Kenapa sampai diperintahin kayak begini sama Nabi? Karena suatu hari pernah kejadian istabto al wahyu. Wahyu ini datang terlambat. Jadi Jibril ini biasanya datang ini tepat waktu, ini gak datang ini Jibril. Jadi Nabi ini kehilangan. Nabi kan gak mungkin mengucapkan sesuatu kalau itu bukan wahyu. Jadi kalau ada pertanyaan sesuatu, gak ada Nabi pakai pikiran sendiri, nunggu wahyu. Kemudian kalau ada apa, nunggu wahyu. Nah biasanya Jibril ini tepat waktu datangnya. Kalau ada yang nanya, udah langsung turun Jibril. Misalnya ada orang nanya tentang haid, yas'alunaka anil mahid, maka kemudian turun ayatnya. Ada orang nanya tentang ruh, turun ayatnya langsung. Ini suatu hari wahyu ini lambat. Ini apa Jibril kena macet apa ini akhirnya? Kok nggak turun? Kok nggak datang ini Jibril? Kenapa dia nyangkut di mana lagi ini Jibril? Maka falamma habitu alai Jibril alaihissalam, maka tatkala Jibril ini turun kepada Nabi, qala lahu, maka kemudian Jibril ini bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kaifa nunzilu alaikum wa antum la tunsiluna bi rawajimikum wa la tunzifuna rawajibikum wa qalhan la tastakilun ummataka bizalik. Maka Jibril bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana mungkin kami mau turun kepada kalian, kepadamu
dan di kamu ini dikelilingi sama orang-orang, sama sahabat-sahabat yang merekanya itu nggak cuci tangan, nggak bersihin kukunya, kemudian tidak membersihkan bekas makanannya. Mur ummataka bisalik, perintahkan umatmu itu untuk melakukan itu. Jadi gara-gara orang habis makan gak cuci tangan, tangannya kotor, kemudian kukunya juga dalamnya pada hitam-hitam, udah panjang, agak di pedikur gitu, terus kotor-kotor dalamnya, itu menghalangi Jibril turun itu. Itu Jibril kalau lagi saat Rasul. Ya kalau kemudian lagi pada majelis zikir, lagi pada orang usul mau berdoa, kemudian yang berdoa ini jamaahnya, ini tangannya pada kotor-kotor, pada jorok-jorok bukunya, nggak turun ke malaikat itu, nggak turun itu. Jibril aja nggak mau turun itu. Bagaimana kami pengen turun wahai Muhammad, sedangkan kalian para sahabat yang mengelilingimu ini itu nggak cuci tangan, nggak dibersihin kuku-kukunya, kemudian tidak membersihkan bekas makanannya. Maka perintahkanlah umatmu untuk membersihkan itu semua. Waqalhan atas takilu tadi, membersihkan di mulut bekas makanan. Jadi habis makan itu masih banyak makanan di sini, kagak dikubur-kubur, kagak apa. Jadi masih nyangkut di sini. Itu nggak bikin turun tuh. Itulah makanya orang kalau mau ngaji biasanya suruh wudhu dulu, kamar mandi dulu, wudhu, ngebersihin, tangannya dibersihin, mulutnya, namanya wudhu kan semuanya dibersihin. Untuk apa? Membantu agar ketika lagi ngaji, lagi zikiran, malaikat ikut turun. Ya, makanya dianjurinnya, diperintahkannya seperti itu. Ya. As-saminu yang ke-8, ad-darnu allazi yajtami'u ala jami'il badan bi rasyil arqi wa gubarit tariq. Daki yang terkumpul di bagian-bagian badan yang bekas keringat atau bekas debu-debu di jalan. Wazalika yuzilul hammam, itu bisa dibersihkan dengan engkau masuk ke kamar mandi, melakukan mandi. Wala ba'sa biduhulil hammam, tidak apa-apa masuk ke dalam hammam. Gini ya, hammam itu kalau sekarang kan toilet, kamar mandi. Tapi hammam zaman dulu itu nggak ada orang itu punya kamar mandi sendiri di rumah, itu nggak ada. Dulu zamannya Nabi, bahkan zamannya Imam Al-Ghazali pun nggak ada orang punya rumah di dalamnya ada kamar mandi, apalagi di dalam kamar tidurnya ada kamar mandi. Nggak ada itu, nggak ada. Mungkin orang-orang tua kita dulu tahun 40, tahun 30 juga ngerasain itu. Jarang ada orang punya kamar mandi di dalam rumah. Maka kemudian mereka mandinya di mana? Di hammam. Hammam itu apa? Di kamar mandi umum. Kamar mandi umum, mereka mandinya di situ. Kalau di Indonesia ya di kali, bareng-bareng mereka makan, mereka mandi. Kalau di Arab memang ada tempatnya itu, hammam, toilet umum gitu ya. Nah itu makanya disebut dengan hammam di sini. Ngebersihin semua badan itu yang masuk ke hammam, masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi maksudnya kita mandi. Tapi dulu persoalan hammam ini agak kompleks. Kenapa agak kompleks? Karena kamar mandinya ini kamar mandi umum. Kamar mandi umum ya kebuka. Jadi orang mandi itu bareng. Yang mandi itu bareng hammam gitu loh. Maka kemudian sebagian sahabat bilang nikmal baitul hammam yakhurul badan wa yazkurun nar. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada kamar mandinya. Karena itu bisa mensucikan badan dan bisa mengingatkan dia dari api neraka. Tapi riwayat yang lain dari sahabat yang lain, Abu Darda dan Abu Ayyub mengatakan bi'sal baitul hammam. Seburuk-buruknya rumah adalah rumah yang ada hammamnya. Kenapa? Yubdil
aurata wa yazhabul haya, karena akan tampak aurat dan akan hilang malu. Tapi ini hammam di zaman dulu, bukan hammam kamar mandi sekarang. Kalau kamar mandi sekarang kan gak rame-rame. Kamar mandi sekarang ya satu kamar mandi ya sendiri, di kamar mandi sendiri. Tapi zaman dulu kamar mandi hammam ini ya rame-rame. Yang apa? Yang di situ menjadi yabdil aurat wa yazhabul haya, yang bisa nampak auratnya dan bisa hilang malunya. Dua riwayat ini seakan-akan dua riwayat ini berbenturan, tapi sesungguhnya enggak. Kalau tidak terjadi penampakan aurat, artinya mandinya kan bareng. Tapi mandinya gak bugilan semuanya itu gitu ya. Nah itu baik. Tapi kalau kemudian mandinya itu semua buka aurat, itu menjadi buruk. Nah hammam di zaman sekarang adalah kolam renang. Nah jadi kalau kemudian pakai riwayat ini bahwa dia yubdil aurat wa yazhabul haya, orang di kolam renang itu rata-rata orang yang umum ya, orang umum itu kalau perempuan kelihatan nggak auratnya? Yang umum nih, kelihatan nggak? Kan pakaian baju renangnya aja kayak begitu. Ya ada beberapa, kalau yang biasa ada orang kamar mandinya kalau berenangnya utuh semua. Kan emak-emak ya pakai bajunya ngaji itu tinggal turun aja udah ada gitu ya. Tapi kan maksudnya kalau berenang hukumnya apa? Kalau begitu hukumnya apa? Ya kalau kemudian kalau berenang itu yubdil aurat wa yazhabul haya, ya itu bisa baik itu seburuk-buruknya tempat itu. Tapi kalau kemudian itu kalau renangnya itu ya ini kagak ada ini perempuan yang pakai baju renang yang begitu, baju renangnya semuanya syar'i, semuanya ketutup pakai jilbab bahkan gitu ya. Ya nggak terlalu masuk ke sini gitu ya. Jadi tinggal dilihat kan macam-macam kan. Kalau renangnya murah 15.000, 20.000 ya udah itu cuma pakai baju apa aja masuk ke situ gitu. Tapi kalau berenang yang 50.000, yang 100.000, 150, mana boleh itu berenang pakai baju-baju yang bukan baju renang gitu ya. Nah, terus kita gimana? Yang masuk di situ melihat nggak? Kita nggak berenang ya, tapi kita melihat nggak? Lihat nggak kita kalau lagi berenang? Kemudian kita nggak berenang nih, tapi kita kalau berenang melihat nggak perempuan lagi pada berenang? Iya. Ya, tapi kan buat kita, oke aja biasa gitu ya. Biasa gitu ya. Padahal itu udah biasa. Itu bisal baik gitu. Jadi ya dicarilah kalau renang yang kira-kira aman. Itu baru renang itu, belum pantai gitu. Itu belum pantai itu. Terus saya dulu tanya tuh awal-awal dulu ketika saya berangkat sama rombongan ke Bali tuh. Bali itu keputar lagi gitu, udahlah tenanglah, kita semua udah punya zikir kopi gitu. Kan semua ini kan tergantung bagaimana melihatnya. Itu kira-kira begitulah. Nah ya, jadi itu adalah jenis pertama yang berupa kotoran-kotoran atau segala sesuatu yang basah yang itu ada di dalam tubuh. Nah.